Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali, tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya di kesempatan sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apakah itu? Konon katanya manusia itu seperti juga batu kristal, karena dia mempunyai unsur yang sama di dalam diri kita. Nah, batu-batuan yang paling kuat atau yang paling mempunyai kekuatan yang paling kuat di muka bumi ini adalah berlian. Apakah manusia juga bisa berkualitas seperti berlian? Baik, kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Kita sapa dulu ya. Namo Buddhaya, Bante. Apa kabar? Ya, Namo Buddhaya. Mudah-mudahan selalu kabar baik semuanya. Selalu kabar baik dan sehat semuanya. Baik, Bante. Bante Dhammawicaya ini yang saya sering mendengar, yaitu adalah kata-kata berlian yang ada di dalam diri kita. Itu yang sering sekali. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berlian ini, Bante? Dari apa yang Bante katakan ini, apa? Ya, memang kita harus bicara yang di luar terlebih dahulu. Manusia ini memang harus punya keahlian masing-masing. Kalau kita tidak memahami apa itu berlian, apa itu quality batin, kita bicara panjang lebar akan sia-sia. Maka dari itu kalau kita lihat, berlian itu memang harus orang yang ahli akan berlian itu mereka mengerti. Kalau kita yang tidak ngerti berlian sama sekali, orang-orang yang di pasar tidak mengerti berlian sama sekali, misalkan kita menemukan satu genggam batu, kita melihat aku perlu daging 1 kilo, kita bawa batunya, ya. Pak, aku mau 1 kilo daging tak tukarin ya. Gila ya, waktu didol 50.000 sampai gelem, nggak mau. Kita ke tukang kacang, Pak, aku kepingin 3 kilo aja kacang. Apa ini batu kok segitu mahalnya? Lalu kalau kita ke tukang emas, mereka juga tidak mengerti. Tapi yang ahli berlian melihat batu ini, wah, batumu ini sampai 120 karat loh ini. Wah, berapa itu? Waduh, 120 M mungkin. Wah, jadi dia merasa ini berharga ternyata. Yang tidak mengerti, tukang daging, tukang kacang, nggak ngerti, nggak ada harganya. Demikian juga banyak orang yang di duniawi ini tidak ngerti berlian itu, menganggap itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Maka dari itu sangat disayangkan kalau bicara pada mereka tidak paham akan berlian itu, seolah-olah sia-sia. Ya. Kita hanya seolah-olah promosi agama kita itu yang punya berlian. Maka dari itu kan namanya, wah, ini penjual berlian nih paling hebat nih, promosi terus ya toh. Propaganda terus. Propaganda, tetapi mereka tidak paham bahwa itu juga ada di dalam diri mereka. Kan sayang. Ya, betul. Iya, Bante. Jadi apa yang disebut berlian itu yang di dalam diri kita yang ternyata semua dari kita itu punya sebenarnya. Maka dari itu berlian ini memang adalah sinar yang dimulai Sang Buddha sendiri yang telah menemukan berlian yang sangat berharga itu. Karena segala sesuatu harus dimulai oleh guru utama dari tiap-tiap guru agama itu sendiri. Marilah kita dengan jujur berani membaca sejarah mereka. Sang Buddha ini sudah sebelum jadi Buddha, dia sudah hebat. Seorang pangeran, seorang yang paling kaya lah saat itu, yang paling berkuasa. Tapi dia merasa kekayaan kekuasaannya tidak bernilai, karena batinnya masih tidak bahagia. Menderita dia, ya sedih, ya takut, ya jengkel, ya kecewa, nah macam-macam masih ada selama dia masih jadi pangeran. Maka dari itu dia merasakan, aku harus mencari sesuatu yang paling tinggi di dalam diriku ini. Akhirnya dia berani melepaskan
kebahagiaan yang sedikit, berusaha menggali terus untuk menemukan berlian itu. Menggalinya itu bukan asal menggali. Dia pertama kali juga mendengarkan guru mana yang paling hebat. Dia mencarilah guru itu. Yang pertama, dia mengajarkan meditasi yang luar biasa. Sampai tingkat ketenangan yang ketujuh. Ketika kita tenang di tingkat yang ketujuh itu kosong dari semua masalah, kosong dari problem, kosong dari kekotoran batin, seolah-olah begitu. Jana ketujuh dia capai. Ketika dia sudah mencapai itu, bukan hanya itu yang dia rasakan. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, waktu dia makan, waktu dia berbuat ini, berbuat itu, gimana pikiranku? Dia merasakan pikiranku tidak ada bedanya ketika saya tidak masuk dalam jana. Jadi kita masih belum menemukan berlian itu. Ini bukan jalan. Dia cari lagi. Siapa yang lebih hebat lagi? Wah, didengarkan ini guru yang kedua ini. Yang lebih hebat lagi, yang mencapai yang paling tinggi. Oh ya, kalau gitu aku ke sana belajar. Siddhartha aja belajar sama guru. Akhirnya guru yang kedua itu ternyata dia hanya berubah satu tingkatan yang lebih tinggi. Ketenangan yang tingkat ketujuh dicapai lebih halus lagi. Ya, seolah-olah saat itulah dia merasakan halus, bersih, tidak ada pengotor, seolah sudah arahat, sudah bersih batinnya. Tapi bukan saat masuk jana itu sebagai ukurannya, saat dalam kehidupan sehari-hari itulah yang sebagai ukurannya. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, kepingin ini masih ada, tidak suka sama itu masih ada, panas kepanasan, khawatir ini, takut itu. Loh, pikiranku kok sama ya, tidak ada bedanya. Jadi itu bukan penilaian bahwa saya sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Jadi dia merasakan aku belum memiliki tingkatan yang terbaik. Guru kita bagus, hanya saat meditasi mencapai tingkatan itu. Tapi itu bukan yang tertinggi. Kalau gitu aku cari lagi. Nah, cari lagi dengan meditasi sendiri berapa lama itu juga sampai dia melatih sampai 6 tahun. Itulah sesuatu hal yang luar biasanya. 6 tahun ini yang dikatakan bahwa beliau belajar memahami bahwa kebijaksanaan beliau itu sangat-sangat super. Ketika dia super yang luar biasa ini, dia memahami bagaimana posisi pikiran dengan cermat, teliti, jeli sekali. Letak di sini aku letakkan. Oh, ternyata masih ada sedikit penderitaan. Yang ini juga ada sedikit, ini sedikit. Kalau diletakkan di pusat daripada semua kesadaran, di situ. Jernih, bersih, cemerlang, berkilau yang luar biasa. Itulah yang namanya pencapaian kebudaan yang telah beliau capai. Berlian yang berkilau yang melebihi sinar matahari. Jadi tidak ada satupun sinar yang mampu melebihi kesucian, kemurnian batin yang sangat murni itu. Itulah permulaannya. Berlian yang muncul pada zaman Sang Buddha. Yang pertama kali manusia yang berani merevolusi manajemen pola berpikirnya. Bante, apa ada cara instan untuk mencapai itu? Sang Buddha melampaui beberapa pengalaman untuk seperti itu. Apakah di zaman teknologi seperti ini ada nggak suatu alat yang bisa mencapai keberlianan itu? Begini, manusia ini harus memahami semua itu cuma tinggal satu arah dari pikiran kita. Seberapa banyak arah pikiran itu, kontinuitasnya diarahkan ke sana terus-menerus, bisa enggak? Sehingga Sang Buddha memberikan satu perumpamaan. Siapapun juga yang menjalankan sila samadhi panya dengan sungguh-sungguh, kalau dia tepat sempurna dalam 7 hari, dia akan bisa menemukan itu. Kalau dia masih sedang-sedang,
mungkin 7 bulan. Oke. Dia masih agak santai-santai, mungkin 7 tahun. Tapi agak diseriusin juga, bisa Ya, menemukan itu. Jadi tergantung individu masing-masing. Dia punya niat nggak Ya, untuk ya, kesananya. Kalau dia arah pikirannya mau untuk mencapai kebebasan dengan sungguh-sungguh, tahu tekniknya, tahu caranya, dijalankan dengan sempurna, 7 hari bisa mencapai. 7 hari bisa mencapai tanpa harus meninggalkan duniawi. Saya rasa harus meninggalkan duniawi seperti Pangeran Siddhartha. Nggak perlu ya Bante ya berarti? Sesungguhnya kan gampang tau, kita kalau sudah mau tekad begitu, lepas semua 7 hari sementara, aja lah 7 ya. hari dulu. Boleh. Kalau menemukan berlian ya jadi terus. Iya betul. Baik Bante, ternyata ada loh cara yang lebih cepat, tidak selama apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha itu tadi. Bagaimana kita punya niat untuk benar-benar fokus pada hal itu. Nanti kita akan bicarakan lagi perkara tekniknya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Cara menggali berlian. Baik, itu tema kita pada sore hari ini. Dan tentunya masih bersama saya, Satna Dewi, dan Bante Dhammawijayo Mahathera. Baik, Bante, tadi Bante katakan bahwa untuk mencapai berlian itu ada yang 7 hari pun bisa melakukan itu dengan suatu niat dan mungkin fokus ya Bante. Apakah, yang saya tanyakan sebelum masuk ke situ, apakah perilaku baik saja bisa mencapai keberlianan kita tanpa harus melatih diri? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Harus lengkap. Karena di dalam melatih diri itu hanya ada 8 faktor jalan untuk mencapai ke arah berlian itu. Okay. Kalau kita hanya tingkah laku itu cuma 2 faktor. Ucapan, tingkah laku kita. Ya, lalu yang 6-nya kemana? Gitu? Yang 6-nya itu belum dijalankan, mana mungkin. Ucapan kita baik, tingkah laku kita baik. Tapi ini belum mencapai ke arah pikiran. Ya. Maka dari itu, manusia yang memiliki agama yang sungguh-sungguh baik, harus 3 faktor itu mendukungnya. Ucapan baik, tingkah laku baik, pikiran juga baik. Dari baik ini dikembangkan lagi untuk bagaimana dia memiliki kemampuan mengolah cara berpikirnya. Dibiasakan setiap saat, tidak pernah menderita. Walaupun juga dapat badai, serangan macam-macam, tapi dia tidak pernah terpengaruh Stabil. oleh caci maki, fitnaan, ngomelan siapapun juga. Batin tetap tersenyum, selalu happy. Itu hanya angin berlalu yang tidak ada artinya, karena mereka sedang menderita, kita tersenyum, kasihan sama mereka. Nah, cara berpikir mereka yang seperti ini mampu mengatasi kondisi apapun di luar yang sedahsyat itu. Ini sudah mengatakan dia sudah mendekatin pintu gerbang padamnya penderitaan itu. Maka dari itulah yang dikatakan ketika kita sudah mampu membuat batin kokoh, kuat, tak tergoncangkan oleh masalah apapun juga, disitulah kita mulai menganalisa, menguraikan, meneliti. Mana saja yang membuat kita menderita? Sifat apa yang membuat kita menderita? Kenapa kok bisa begitu? Kalau ini sebabnya dihilangkan, gimana ini hasilnya? Jadi terus diteliti. Jadi ajaran Sang Buddha itu untuk menemukan berlian itu kita juga harus tahu mana yang dikatakan pasir, lumpur, kerikil, yang lengket-lengket di berlian itu yang nggak ada gunanya dibuang. Jadi itu harus dibersihkan satu demi satu dengan teliti, dengan cermat, dengan jelih lah. Lama-lama berlian itu akan menjadi muncul dengan sendirinya. Ya. Bante, bagaimana teknik untuk membersihkan pasir yang itu? Sedangkan di kehidupan yang sesungguhnya, yang di kehidupan realita kita, berlian ini kan keras sekali Bante. Sesuatu yang keras. Dia diujinya itu melalui kekerasan juga di dalam sekeliling kita, di sekeliling kita mungkin melalui hinaan yang mungkin keras, tempaan-tempaan yang keras seperti itu Bante. Tapi ketika kita melakukan perjalanan ke dalam, bagaimana kita menghilangkan yang pasir, yang lumpur itu tadi Bante? Apakah itu harus diselaraskan juga dengan kehidupan nyata? Ya, memang itulah yang dikatakan selama kita hidup di bumi ini. Memang banyak waktu
waktu tersita untuk problema-problema memancing kita. Kita tanpa kita sadarin, kita selalu terbawa. Kita tertarik ke hal-hal itu. Tertariknya sama kerikil lah, pasir lah, lumpur lah, yang kita anggap itu harus kita bereskan. Iya, betul. Tetapi kalau kita sudah memahami seperti ini, kita harus berusaha yang namanya samawayamu, berusaha meningkatkan kebiasaan kita untuk melatih ke dalam. Kalau kita bisa bekerja keluar itu 8-10 jam. Tetapi kita tidak pernah masuk untuk menggali, mencari kekayaan batin ini sampai menemukan berlian yang sangat berharga itu, kita tidak pernah melatihnya, tidak pernah menggali ke sana. Kapan kita dapatnya? Maka kita harus menyediakan waktu minimum 1 hari 1 jam di pagi, 1 jam juga di malam. Ini sudah kita jalankan, misalkan dijalankan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, kita sudah merasakan ada perbedaan. Perbedaan dalam batin dan pikiran kita. Batu-batunya yang tadi seperti batu, sekarang sudah digosok, gosok. Ketok sedikit-sedikit, klik. Wah, kita sudah tertarik. Ini ada klap-klip, tenang, hening, damai, sudah terlihat. Dicicipin saiti gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi sudah dirasakan seperti itu. Kalau aku 2 jam seperti ini, wah, kalau gitu aku harus mencari, menemukan yang lebih terang lagi, lebih cemerlang lagi. Dilatih, ditambah lagi. Tambah 2 jam. Nah, dengan tambahnya 2 jam ini, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu juga. Tidurnya dikurangin, yang tadinya 8 jam, dikurangin jadi 6 jam. Diperbanyak ke arah meditasi. Ketika kita sudah meditasi 4 jam ini, wah, sudah mulai nih, klik, batunya hampir hilang ini. Sudah seperti kaca-kaca buruk-buruk ya, hilang. Wah, sudah kelihatan ini, sudah hampir kelihatan. Karena kita sudah lebih tenang lagi, ditingkatkan lagi. Ditambah 5 jam, tidurnya dikurangin, tinggal 5 jam. Ditambah 6 jam, tinggal 4 jam. Jadi dengan begitu, ini namanya berjuang, bekerja untuk mencari kekayaan ke dalam batin itu diperlukan pengorbanan. Menyediakan waktu, membiasakan, mengolah batin itu dengan sungguh-sungguh seperti itu, di dunia juga tetap bekerja. Jadi itu menjaga keseimbangan di dunia kita bekerja, tetap melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban, tetapi kita berani untuk mengorbankan, mengurangi waktu tidur, mengorbankan cari kesenangan yang biasanya pulang ke rumah nonton TV, nonton berita, nonton video. Itu sesungguhnya hanya pasir-pasir, lumpur-lumpur. Kita kok suka seperti anak kecil, pure main-main gitulah. Jadi tidak ada gunanya buat apa. Aku mau mencari yang serius, menemukan berlian itu, tidak mau seperti anak kecil yang hanya mau main-main. Dengan demikian dilatih seperti itu, akhirnya lama-lama dia akan maju. Maka itulah yang dikatakan kalau kita sudah bisa melatih ini 6 jam dengan serius, itulah mereka mungkin nantinya orang ini bisa 7 tahun dia bisa mendapatkan itu. Tetapi kalau kita sudah merasakan dilatih, makin lama makin hening, makin jernih. Wah, luar biasa loh happy-nya, luar biasa loh nikmatnya, jernihnya. Tidak ada satu penderitaan lagi dalam batinku. Kalau aku bisa, waktuku lebih banyak lagi. Akhirnya kita tekad lepas semua, jadi biku misalkan. Latihan 1 tahun full, 24 jam di tangan kita. 24 jam di tangan kita, kita latihan dengan sungguh-sungguh. Yang sudah kita jalankan setahun, 2 tahun sudah begitu dahsyatnya, kita sudah mengerti tekniknya, langsung kita jadi biku dan menyediakan waktu secara full time, 24 jam. Aku coba 1 minggu nggak tidur, nggak makan, nggak mandi, meditasi terus dengan sepenuh-penuhnya sadar. Siapa tahu
aku akan menemukan berlian itu. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan manusia diciptakan oleh kebiasaan, manajemen pola berpikir mereka masing-masing. Kalau dia terbiasa kotor, sulit untuk membuat dia jadi bersih. Tidak bisa diminta untuk jadi bersihkan. Jadi kita jangan salah kaprah ajaran yang salah, segala sesuatu atas yang menentukan, kita minta bersih, dari dulu nggak bersih-bersih, kok tambah kotor, ya toh. Jadi itu salah, klirumologi, jangan ditiru lagi. Jadi kita sebenarnya tegas, yang salah tetap salah, bukan sebagai kebenaran. Mengapa kita membohongi diri sendiri? Kita sudah minta, sucikan hatiku, nggak suci-suci. Malah bujurnya tambah terus sih, gimana? Ya pahit atau kalau gitu. Iya Bante. Ya, jadi memang segala daya upaya ini harus kita lakukan sendiri ya Bante, Ya, itu untuk membersihkan. Dan kemudian yang apakah benar setelah itu kita mencapai yang namanya pandangan terang itu di pengertian yang benar gitu loh Bante. Pandangan dan pengertian yang benar. Ya, Melihat segala sesuatu itu benar-benar ya memang mengerti dengan benar itu sangat simpel dan sangat sederhana. Karena Sang Buddha ini mengajarkan dengan hukum yang alami kok. Tidak ngoneh-ngoneh. Iya, sederhana. Kamu sebenarnya. tahu, saya tahu, semuanya juga tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, seolah-olah tahu, memaksa kamu tahu, berarti saya membohongin. Ya. Kan kasihan kalau mengajarkan seperti itu. Maka dari itu, pandangan terang itu, mengerti dan memahami segala sesuatu itu, tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Siapapun yang mengalami perubahan seperti ini, itu akan membuat mereka tidak puas. Kok berubah ya? Gampangnya, dulu sebelum presiden yang baru ini, ekonomi masih lumayan bagus. Presiden ganti baru, waduh kok kacau seperti ini. Ekonomi agak kacau. Karena sedang pembenahan, jadi itu menghalangi segala kelancaran di dalam pembisnisan. Jadi ini wajar. Ya. Tapi kita yang tidak bisa menerima kewajaran, kita menderita. Wah, Marah. presiden ini kok gini sih, membuat ekonomi seperti ini, seolah yang salah presiden. Tapi suasananya yang seperti itu yang tidak mendukung semuanya. Maka dengan demikian ya, perubahan sekarang terjadi kesulitan. Tetapi dalam perubahan itu nanti siapa tahu perubahan akan menjadi lebih baik. Ya. Nah, itu bisa berubah lagi menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, kalau kita tidak bisa menerima perubahan saat ini karena menuju yang lebih buruk, kita tertekan, kita stres, kita menderita, itu salah. Ya. Kita yakin bahwa perubahan itu pasti berusaha untuk menuju yang lebih baik. Kita sabar, kita ulet, terimalah wajar, nanti akan berubah menjadi lebih baik. Itu ada sikap optimis berarti Ya, seperti sikap itulah. optimis, positif. Bante, apakah berlian ini dapat dibagikan kepada orang lain? Jangan jawab dulu ya Bante, nanti kita bahas setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita ingin mengetahui dari Bante, apakah berlian ini bisa dibagikan? Jangan kemana-mana, jawabannya ada setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Dan tema kita kali ini adalah cara menggali berlian. Selamat sore bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV. Dan tentunya saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Dan ada pelajaran yang baik sekali sore hari ini, bagaimana menggali berlian yang ada di dalam diri kita. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bante tentang apakah Bante berlian ini bisa dibagikan kepada yang lain, Bante? Sesungguhnya berlian itu sudah berklip-klip di tiap-tiap orang. Karena apa? Ajaran Sang Buddha ini mengajarkan yang direct masuk ke dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Siapapun yang mendengar, dia mendapatkan manfaatnya sekejap. Wah, betul juga ya. Buat aku tenang dan damai, mengerti. Oh, begini caranya. Jadi itu seolah-olah berlian itu sudah dirasakan. Dia memberikan ini. Hanya melihat, ikut berlian temenan loh kayak berliannya, dirasakan dalam hatiku. Dia hanya bisa mendengar, melihat, merasakan. Wah, betul caranya seperti ini. Maka dari itu kalau dia sudah merasakan nikmatnya, kedamaian yang dirasakan itu, di sanalah yang dikatakan sudah
kelap-kelipnya berlian sudah mulai terlihat. Disitulah harus digali terus oleh mereka yang mau menggali untuk menemukan berlian yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar puas dengan rasa senang, gembira, aku damai mendengarkan ajaran yang baik ini. Jangan puas seperti itu. Sang Buddha tidak pernah mengatakan harus gembira menemukan ajaran yang baik tok. Tetapi harus sangat-sangat gembira dan bahagia untuk menemukan berlian itu sendiri. Supaya kedamaian itu mutlak menjadi milik kita bersama. Itu yang lebih baik. Ya, Bante, seringkali saya menemui banyak sekali masyarakat awam yang datang kepada tetua-tetua agama mereka atau rohaniawan. Tetapi yang dicari bukan masalah kebahagiaan ini, bukan masalah berlian ini. Tapi justru hal-hal yang menurut saya mungkin remeh-temeh, yaitu perkara dunia. Buat mereka mungkin bukan sesuatu yang remeh-temeh dunia ini, Bante. Mereka meminta apakah bisa jabatannya naik. Kadang-kadang menggelikan juga kalau saya dengar gitu, seperti itu ya, Bante. Kadang-kadang usahanya bisa laku seperti itu. Tetapi itu sesuatu yang nyata yang ada di dalam masyarakat kita, Bante. Apa nasihat yang Bante akan berikan kepada orang-orang seperti ini? Apakah mereka harus mencari berlian itu dulu? Ataukah sesuai dengan permintaan mereka ini, Bante? Ya, kita memang harus seimbang dan fleksibel. Ya. Mereka butuh ke sana. Tetapi ya bagaimana kita mengolahnya dengan baik supaya mereka memahami bahwa usaha bisa lancar itu tergantung bintang kita, terang atau gelap. Bintang terang dan bintang gelap itu yaitu tergantung kualiti batin kita. Kalau batinnya gelisah, takut, cemas, berarti ini ada penggelapnya. Maka dari itu kamu setidak-tidaknya cobalah tiap pagi dan malam tenangkan pikiran kamu, meditasi sebentar supaya bintangmu terang. Nanti yang terang ini akan menjadi penerang jalanmu menuju usaha lebih terang, lebih maju, lebih berkembang. Itulah harus kita kombinasikan seperti itu. Kalau kita tidak pandai, tidak bijaksana seperti ini, mereka hanya maunya apa yang mereka inginkan, ya toh? Tetapi kita harus memahami bahwa dua-duanya harus dikembangkan. Yang di dalam dikembangkan, yang di luar juga dikembangkan, akhirnya dua-dua akan didapatkan. Ya, Bante, yang saya tahu, apakah saya salah atau benar, Bante, ketika orang menemukan kesadaran di terhalus ini, dia menjalani hidup jauh lebih sederhana. Dia menjalani hidup jauh lebih sahaja karena dia merasa bahwa dunia ini hanyalah perhiasan lah, hanyalah sesuatu yang remeh-temeh. Jadi kehilangan semangat untuk mengejar dunia, bukan yang seperti kemarin lah, seperti itu. Dia jauh lebih sederhana, dia jauh lebih cukup, lebih bisa katakan puas seperti itu, Bante. Nah, apakah dengan berperilaku sederhana ini adalah sesuatu yang benar sebenarnya, Bante? Memang hidup itu apa yang diperlukan. Kalau dilihat kan kita butuh satu, makan secukupnya. Kalau kita sudah dapat pagi satu piring, siang satu piring, malam satu piring, setelah makanan cukup. Ya. Pakaian, apakah kita satu hari itu pakaiannya harus ganti-ganti 5 kali gonta-ganti? Kan tidak mungkin. Ya. Satu hari ya kita tetap pakai itu, besok ya ganti yang satu, boleh kan gitu. Dengan demikian ya kita tiap hari puas. Kepuasan itu sesungguhnya adalah kekayaan batin juga. Santuti paramangdhanang. Jadi kepuasan adalah kekayaan kita. Kalau kita tidak pernah puas, sesungguhnya kita selalu lapar. Siapapun yang lapar, dia sedang menderita saat itu juga. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan manusia yang memahami hidup sederhana, puas apa adanya, dan selalu happy. Itu berarti dia sudah mulai mengenal bahwa batin yang seperti ini akan menjadi kita lebih berkembang, akan membuat kita lebih tenang, akan membuat kita lebih terpuaskan. Itu ada kebahagiaan yang tersendiri, yang sangat jarang diperoleh oleh
pola berpikir tiap-tiap orang lain yang berbeda-beda itu. Maka dari itu kepuasan ini yang kita sudah rasakan itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Ya, kita sudah merasakan, sudah menilai seperti itu, sudah mengetahui seperti itu. Ya, tidak ada salahnya kita teruskan, kita kembangkan, karena ini memang kalau bisa semua makhluk seperti itu, dia selalu puas. Tidak ada tuntutan yang terlalu berlebihan, otomatis dunia ini agak lebih damai lah daripada dibandingkan sini nggak puas, sana nggak puas, timbul demonstrasi, timbul ini, timbul macam-macam, akhirnya kacau semuanya. Maka dari itu kepuasan ini ada sesuatu yang sulit dicari oleh individu, tetapi bagi mereka yang mampu mencari kepuasan dalam suasana apapun juga, ini sudah termasuk harta batin sudah mulai didapatkan sedikit demi sedikit. Kekayaan batin sudah meningkat setiap saat. Maka dengan demikian, kalau mereka bisa merasakan kekayaan batin sudah dia peroleh, kebahagiaan sudah diperoleh, kepuasan sudah diperoleh, mungkin dia merasa sudah puas apa adanya, bagaimana untuk meningkatkan kualitinya batin yang lebih baik lagi. Itu aja. Ya, nah nanti ada lagi satu titik di mana ketika orang sudah sampai di titik itu, dia merasa harus menarik diri, merasa ingin menarik diri dari keramaian dunia. Lalu? Menyepi gitu, lebih senang sendiri gitu, Bante. Apakah itu sesuatu yang benar juga? Apakah kita tidak seyogyanya tidak menanam biji kebajikan juga? Apakah cukup dengan menyendiri itu kita sudah punya tabungan lah istilahnya, karma baik, Bante? Ya, tadi kan sudah saya katakan, kalau kita dalam pergaulan makin bergaul itu, dalam pergaulan itu apa yang kita bicarakan, apa yang kita perhatikan, apa yang kita arahkan pikiran kita. Jadi akhirnya pikiran kita juga ke arah hal-hal yang sesungguhnya tidak mendukung untuk memperkaya batin kita. Terkontaminasi, Ya, terkontaminasi ya? oleh hal-hal itu juga. Maka dari itu kalau kita sudah memahami ini, tugas di luar sudah kita jalankan, kita juga harus menjalankan tugas ke dalam. Makin banyak kita mengembangkan ke dalam ini, otomatis pikiran kita tidak terkontaminasi, tidak kena virus-virus yang begitu banyak faktor yang akan memberikan virus pada kita, tapi kita mampu menjaga, menjaga dan merawat terus-menerus. Akhirnya ini bersih, dibersihkan terus, lebih tenang, lebih bersih, otomatis ini akan menjadi sarana yang sangat mendukung untuk quality batin kita makin lama juga makin meningkat dan meningkat terus. Jadi dengan demikian memang tidak ada salahnya. Sang Buddha sudah mengatakan memang hutan adalah tempat yang tidak disenangin oleh orang-orang yang mencari kesenangan, tetapi sangat digemarin oleh orang-orang yang mau menggali, mencari berlian itu di tempat yang tenang, hening, yang tidak ada kekacauan apapun juga. Itulah tempat yang terbaik untuk menggali berlian itu sendiri. Ya, Bante. Tapi ada yang katakan bahwa topo rame itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan topo di tempat-tempat sunyi seperti itu, Bante. Apakah betul? Bertapa, bermeditasi di keramaian, di kehidupan yang penuh dengan Ya, tapi kita harus bicara secara jujur. Banyak orang ngomong aku sedang bertopoh rame. Tapi ya dalam kenyataannya kan tidak ada satupun yang bisa menilai sih. Iya. Quality batin orang itu gimana saat dia bertapa di tempat rame. Maka dari itu kita dengan jujur sebaik-baiknya memang tempat itu sebagai sarana yang sangat baik mendukung atau tidak untuk mencapai kedamaian. Kalau tempat ramai pasti kedamaian sulit didapat. Tetapi kalau tempat itu sunyi, tenang, itu sudah sarana yang sangat mendukung, akan mempercepat proses untuk mencapai kedamaian yang lebih dalam lagi. Jadi dengan demikian ya silakan mereka boleh bicara, boleh gembar-gembor bahwa saya ini jadi petapa yang hebat loh, selalu bertapa di tempat yang ramai. Tapi betul enggak suruh tiaranya? Kualiti batin kamu betul-betul lebih tenang, lebih dalam lagi, atau tetap dari diri gitu aja, tidak ada perkembangan.
Ya gitu aja. Jadi harus jujur lah mereka bicara, jangan asal ngomong. Nah itu yang sulitnya, banyak orang tuh asal ngomong toh. Ya. Memang dengan demikian kita harus paham bahwa boleh mereka ngomong begitu, tapi kita juga paham memang di tempat yang sunyi, yang tenang akan lebih mempercepat proses perkembangan batinnya itu sendiri. Maka dari itu Sang Buddha katakan, kalau siapapun juga latihan sampai yang tertinggi sudah dicapai, lalu baru mereka terjun ke tempat keramaian itu, supaya pikirannya tidak terpengaruh, karena dia sudah memiliki sifat yang seperti Sang Buddha, telah menemukan titik di mana sudah tidak tergoncangkan lagi, boleh aja, karena mereka sudah expert, ahlinya Ahli, ya. di dalam tata kelola cara berpikirnya bersih, tidak pernah mendeta lagi, dia boleh Ya. mengabdikan diri untuk bertapa ramai seperti itu. Ya, Bante, nanti akan saya tanyakan seberapa besar prosentase kita, mana yang lebih kita beratkan, duniawi ini atau yang ke dalam itu? Jangan dijawab dulu Bante ya, nanti kita lanjutkan. Baik, Misa Dharma TV, tentunya masih banyak di antara kita yang masih mengejar dunia dan prosentasenya masih sedikit sekali untuk menuju ke dalam. Sebenarnya seberapa besar sih prosentase yang harus kita lakukan selama hidup ini? Jangan kemana-mana karena jawabannya ada setelah satu ini. Baik, Misa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di segmentasi terakhir Mills Jerman kali ini. Baik, Bante, tadi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya sebagai manusia awam ada sedikit apa ya, yang tidak umum kalau dilihat dari orang awam, bahwa sebenarnya berapa sih prosentase kita di dalam kita menghidupi hal-hal duniawi ini, ataukah lebih banyak lagi ke dalam batin kita? Ini sebenarnya 50-50 atau lebih banyak ke duniawinya, sedikit ke batin? Kita kan nggak tahu mati kita kapan gitu loh Bante. Mana yang harus kita dulukan ini prosentasenya seperti itu? Ya memang serba sulit ya, kalau saya perhatikan banyak umat-umat kita yang kaya, yang punya banyak perusahaan. Mereka cerita macam-macam pada kita. Katakanlah tiap pagi itu harus bangun pagi, mempersiapkan segala-galanya. Jam 6 sudah berangkat ke kantor lagi, pulang jam 12 malam, terus seperti itu. Sibuk. Jadi dengan demikian mereka sibuknya luar biasa. Karena katakanlah kalau dia punya 30 perusahaan, itu harus dipantau satu persatu dalam satu hari. 30, apakah cukup 1 jam aja sudah kurang gitu. Ya. Jadi dengan demikian ini otomatis makin orang kaya, makin kaya, mereka Makin tersita waktunya ke sana. Maka dari itu otomatis secara duniawi banyak manusia ini waktunya habis untuk hanya mencari kekayaan yang dianggap terlihat tiap bulan aku dapat informasi kekayaanku tambah, yang sini cuan, sana cuan, yang sini rugi sedikit, cuan, rugi sedikit. Dengan demikian itu dia tahu. Jadi dia tahu beritanya semuanya, untungnya berapa, ruginya berapa. Ternyata ada penambahan. Wah, senang, gembira dengan perhitungan itu. Wah, bulan ini cuannya lebih naik. Bulan depan naik lagi, wah, tambah senang, gembira. Bulan depan lagi tambah perusahaan lagi satu lagi. Dengan demikian ini dia memang merupakan sebagai kewajaran, kebiasaan, energi pikirannya condongnya itu aku hanya senang kalau tambah sugih gitu ya. Kekayaan tambah kaya itu merupakan mantra umum. Maka dari itu sangat disayangkan bagi mereka yang mengerti seperti ini. Sang Buddha aja yang punya kekayaan yang sudah begitu hebat dilepaskan semuanya untuk menemukan berlian yang sangat berharga. Tetapi terbalik, umat Buddha yang merasakan aku ini gurung kaya, gurung cukup kayaku, punya 100 perusahaan masih kurang, kepingin 200 kurang, kepingin 2000. Jadi dengan demikian tidak pernah puas, kepuasan tidak pernah ada di hati mereka. Jadi mereka sesungguhnya menderita tapi nggak sadar. Iya.
lapar terus, dia menderita, kasihan, tetapi mereka tidak sadar. Capek badannya, pikirannya capek, mudah tersinggung, mudah berprasangka buruk. Jadi dengan demikian dia miskin sesungguhnya batinianya. Tetapi walaupun kaya materi, kasihan sekali yang sedang menderita. Kalau dia seperti ini terus, nanti meninggal, Ya. dia punya berapa ratus triliun juga tidak bawa. Malah gentayangan ke sini, ke sana, ke pabriknya, seolah-olah dia masih hidup. Ya, ya. Terus jaga terus. Tapi tidak bisa apa-apa. Melihat ini nggak beres, itu nggak beres. Waduh kok gitu, waduh kok diambil. Dia akan takut, jengkel, mau kasih tahu pada anak-anaknya, mereka nggak bisa kontak juga. Akhirnya dia menderita juga, tambah menderita lagi. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan orang yang hidup mengerti bahwa cukup dan puas itu ada batas yang harus kita batasin sendiri. Kalau kita tidak pernah membatasin, selamanya tidak pernah tercukupin, kurang, maunya lebih terus, masa kurang. Jadi ingin mau tambah, jadi dengan demikian pasti kita pandai-pandai untuk mengerem sendiri dan menyediakan waktu untuk mengolah batin yang lebih baik, menyediakan waktu, mengembangkan batin yang lebih bagus, sehingga dengan demikian kita mengikuti sistem teknik guru kita yang melepaskan untuk mencari yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang mampu kita bawa di alam selanjutnya. Kalau kita sekarang ini, dalam pikiran kita ini, masih diliputin kama wacara bumi yang kuat, melekat begitu kuat sama harta, sama ini, kita belum meningkat sama sekali. Sang Buddha katakan untuk meningkat dari ini aja kita harus masuk rupa bumi. Rupa bumi ini hanya satu tingkat. Satu tingkat ini masih bertingkat-tingkat lagi, yang lebih tinggi lagi. Kualitas batin kita lebih tinggi lagi dengan meditasi itu. Untuk mencapai ini, kita masih membutuhkan 4 tingkatan kualitas batin untuk di dalam rupa bumi itu. Ketika kita mencapai jana keempat, disitulah kita sudah memahami ada sesuatu berlian yang sudah mulai kinclong sedikit. Jana keempat sudah didapatkan. Nah, kalau kita masuk ke rupa bumi lebih tinggi lagi, gelombang pikiran kita ini juga masih dibagi 4 tingkatan. Di 4 tingkatan yang mana kita? Nah, dengan inilah yang dikatakan, kalau manusia melihat, memahami dan mengerti bahwa tingkatan demi tingkatan itu memiliki kebahagiaan yang berbeda-beda juga, waktu yang berbeda-beda juga, kenikmatan yang berbeda-beda juga, yang tidak ada bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di bumi ini. Kalau dia bisa melihat ke sana, seperti ini, lebih bahagia. Untuk apa kita banting tulang 50 tahun terus-menerus ke bumi ini, hanya akhirnya mati gentayangan, walaupun ada 200 triliun juga tetap aja kita gentayangan, nggak bisa apa-apa juga. Nanti mati pun tidak akan meningkat kita, miskin batin kita terbawa arus oleh harta ini terus. Maka itu sangat disayangkan, alangkah indahnya manusia yang menyadari seperti ini, mulai sekarang mereka melatih diri, mengurangi kemelekatan di dunia ini, mengatur di manage demikian rupa, dia lebih baik mengundurkan diri, melatih diri, banyak berdoa, banyak meditasi, mengembangkan kebijaksanaannya, supaya itu untuk menemukan, menggali berlian yang sangat berharga ini, supaya setidak-tidaknya kita bisa menemukan untuk mampu membersihkan berlian kita itu 30%. Tring, 30%. Wah, ini berarti kita sotapati. Tingkat kesucian pertama yang sudah dicapai, ini lebih bagus daripada kita menjadi rajanya dewa.
rajanya dewa itu yang sudah berkuasa di alam dewa itu, dia happy-nya luar biasa, waktunya 36 juta tahun, happy-nya luar biasa, berkuasa sangat luar biasa, tapi lebih bagus yang telah mencapai kesucian pertama ini. Wow, luar biasa sekali Bante. Itu sangat menggiurkan. Ternyata ada kegiuran lain nih selain dunia. Ada kegiuran lain di alam-alam lain. Baik, Bante. Tentunya ini adalah suatu perjalanan yang panjang mungkin bagi kita umat awam ya. Tapi saya rasa pada waktunya saya optimis saja, pada waktunya kita akan mencapai kebahagiaan itu dan menemukan berlian itu. Bante, waktu kita juga yang memisahkan kita, mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari tema kita, cara menggali berlian ini. Monggo Bante. Ya, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita dengan kesungguhan hati bahwa berlian itu bukan terletak di luar. Berlian itu terletak di dalam batin dan pikiran kita bersama. Mulai sekarang harus Anda sadarin apa saja yang sebagai pengotor berlian itu sendiri ternyata adalah nafsu-nafsu kesenangan kita, nafsu-nafsu kebencian kita, ketakutan kita, kemarahan kita, kekhawatiran kita. Itu akan menjadi pembalut dan pengotor berlian kita pribadi masing-masing. Maka kita harus tegas, buang sampah-sampah yang ada dalam pikiran kita yang tidak berguna itu, yang mengotorin batin kita pribadi masing-masing. Mulai sekarang, ketahuilah, arah kesadaran itulah yang menjadi kunci terpenting. Bila mana kesadaran kita masih banyak melekat sama materi dan tubuh jasmani ini akan membawa pengotor juga untuk batin dan pikiran kita. Bila mana batin dan pikiran kita masih melekat untuk mencari perasaan-perasaan itu, ternyata perasaan ini juga mengotorin batin dan pikiran kita. Begitu juga bila mana pikiran ini masih melekat sama ingatan-ingatan kita, ternyata ingatan ini juga menjadi pembakar, membuat kita dongkol, benci, dan tidak bahagia. Maka dari itu harus kita lepaskan ingatan itu. Apapun juga, bentuk-bentuk pikiran punya rencana memikir ini, memikir sana, yang membuat kita gelisah, bingung, takut, cemas. Wah, ini paling banyak di dalam pikiran kita. Maka mulai sekarang sadarilah, memang wajar bentuk pikiran berproses seperti itu. Lepas, jangan diikat. Itu adalah pikiranku. Kita hanya sekedar tahu memang begitulah adanya. Tetapi batin yang sadar dalam batin, tidak melekat terhadap semuanya. Disitulah berlian yang sangat berharga harus kita temukan bersama. Sadar sesempurna mungkin. Di dalam kesadaran itu, itulah letaknya berlian yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Semoga kita semua mampu mendapatkan berlian yang sangat berharga ini. Kebahagiaan abadi akan kita dapatkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante atas bimbingannya. Baik pemirsa Dharma TV, kebahagiaan abadi. Aduh, mendengarnya udah sukacita sekali, gembira sekali ya, sangat gembira, sukacita. Semoga kita akan mengalami hal ini di dalam kehidupan kita ini. Baik pemirsa Dharma TV, kita belajar pada sore hari ini dan tentunya lakukan latihan terus menerus. Dan tentunya ini adalah tanggung jawab kita sebagai pribadi masing-masing. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sarta Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Kata akhir saya adalah Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.